Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat siang Bapak Ibu semua. Apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah kita kembali lagi belajar IHT dengan Pak Tony Santosa yang keempat ya Pak. Hari ini masih tentang seputar anak dengan hambatan pendengaran juga dengan MMR. Kita akan memulai dengan membaca doa. Sebelumnya kita membaca dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, selanjutnya teman-teman kita langsung saja belajar dengan Pak Tony dan kita sudah mengkondisikan kelas ini membentuk tapal kuda atau letter U dan ini bentuknya kelas tunarungu atau hambatan pendengaran. Kita mulai saja, kita berikan tepuk tangan buat Pak Tony Santosa. Baik, terima kasih Pak Haikal. Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Mudah-mudahan Bapak Ibu belum bosan melihat saya di sini ya. Karena Pak Tri sudah menjadwalkan masih ada beberapa pertemuan lagi ya tentang MMR ini. Nah, Bapak Ibu, secara teori ya, kita kemarin sudah bicara bagaimana karakteristik ketunarunguan, kapan terjadinya dan sebagainya. Itu hanya refleksi dari perkuliahan yang pernah kita dapat. Nah, di perkuliahan juga Bapak Ibu kan mendapatkan tentang metode maternal reflektif. Saya tidak tahu porsinya banyak atau sedikit ya. Nah, kita sudah 2 kali kesempatan ini sudah membicarakan tentang metode maternal reflektif. Mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan Bapak Ibu ya, apa yang Bapak Ibu dapatkan di perkuliahan. Mudah-mudahan 2 pertemuan ke belakang tentang MMR ini bisa menambah pengetahuan Bapak Ibu tentang MMR. Nah, setelah kita membahas MMR, kan terakhir waktu Jumat beberapa minggu yang lalu saya meminta ke Pak Tri dan ke Bapak Ibu juga, ayo mulai coba diimplementasikan ya. MMR, pelaksanaan PKPBI dan pelaksanaan pembelajaran dengan pendekatan MMR ya. Jadi MMR itu bukan hanya dilakukan waktu kita melakukan pembelajaran di kelas ya, pada mata pelajaran akademik, tetapi PKPBI pun ya, waktu kita memberikan layanan PKPBI pendekatannya tetap dengan MMR ya. Oke, Bapak Ibu, sudah dilakukankah dalam beberapa minggu ini waktu setelah recording in progress MMR, ya, sudah dilakukan belum? Baik PKPBI maupun pembelajaran di dalam kelas ya, mata pelajaran. Ada yang sudah melakukan belum? Belum? Bu Linas belum di iniin? Ya? Bu Vale mana? Oh ini, oh ya. Bu siapa? Bura. Oh berarti udah banyak yang melakukan dong kalau begitu. Tapi kok kenapa malu-malu ya kalau ditanya, malu ngejawabnya ini? Apa saya terlalu sadis pertanyaannya? Perasaan sih biasa-biasa aja nanya juga ya. Ya, oke. Ya, biar lebih ini sebetulnya meja guru yang ber-MMR ini. Jadi saya juga bisa mendekati dan menjauh ke kiri ke kanan gitu ya. Oke, kalau sudah melakukan dan mencoba MMR, bisa Bu Vale ya, Bu Vale. Oke, Bu Vale mungkin menceritakan gimana sih waktu ini melaksanakan MMR. Silakan.
Oke, kalau saya MMR saya nggak tahu apa sesuai dengan yang sudah di teori. Kalau saya pagi itu saya selalu setiap bel membariskan anak di depan. Yuk baris, kita berucap selamat pagi, lalu masuk ke dalam kelas. Saya minta anak-anak, jadi setiap pembelajaran kan anak-anak meja dan kursi dipojokkan ke dinding kelas. Sudah itu, ya di pojokan gitu. Tarik kursi, anak-anak udah tarik kursi, menghadap papan tulis berbentuk letter U ini gitu kan. Lalu kita duduk semua, baru berdoa. Setelah berdoa, yuk anak-anak menabung. Setelah menabung, kita mulai saya tulis hari ini hari apa ya, saya gituin kan Pak. Lihat bajunya baju apa hari ini. Saya tulis di papan tulis misalkan Selasa, yuk kita baca sama-sama Selasa, saya bilang gitu. Lalu nanti biasanya sih anak-anak suka ada cerita dari rumah tanpa saya minta gitu. Entah cerita misalkan mereka habis potong rambut atau mereka beli, ini yang lagi baru kemarin tuh beli lato-lato gitu kan. Terus atau menceritakan tiba-tiba warna bajunya sama dengan saya terus gitu. Oke, lalu nanti ada anak saya misalkan Haifa kemarin, Haifa bercerita, Bu bajunya sama, mereka kan nggak berucap Bu baju sama, cuma bilang nunjuk baju saya dan baju dia sama. Oh lihat semua, yuk. Haifa berkata, saya mengikuti sarannya Pak Tony. Kalau kemarin saya nggak pakai, saya gambar sendiri Pak Tony, gambar anak-anaknya, cuman pas Pak Tony bilang foto anak itu untuk apa, oh iya bisa juga gitu. Jadi saya daripada melihat gambar saya yang jelek kan, saya pakai tempel gambar anaknya lah. Memang udah ada dari semester awal sudah ada foto. Lalu nih Haifa saya tempelkan di papan tulis, Haifa ini siapa? Haifa berkata, lihat Haifa berkata apa tadi? Baju saya sama dengan Bu Vale. Saya tuliskan baju saya sama dengan Bu Vale. Oke, yuk kita baca sama-sama. Ya, lihat baju saya untuk kata saya ngambil misalkan buat deposit atau kosakata barunya Pak, baju. Baju itu misalkan saya kasih gambar di atasnya gambar baju. Nah, bajunya saya kasih gambar. Ya nih, baju ya, ingat ya. Baju saya sama dengan Bu Vale. Nanti karena anak-anak itu anak tunarungu kan nggak mau kalah ya Pak ya. Kalau ada teman yang ditempel saya juga mau. Nanti mereka bercakap, saya ada apa namanya gitu, laba-laba. Oh laba-laba ya. Lihat, Rashid berkata, lihat di baju Rashid ada laba-laba, saya gituin kan. Terus mulai saya tempel lagi, saya bikin balonnya lagi. Yuk kita baca sama-sama. Mereka baca sambil, dia baca sih belum, kalau membaca belum bisa banget, berarti baca ujaran saya. Lihat baju saya ada laba-laba. Terus nanti ada temannya, laba-laba itu juga saya kasih gambarnya. Nah saya kasih gambarnya, baru nanti temannya ada lagi nyusul, oh saya juga ada laba-laba, tapi dia cuma nunjuk celananya. Nah lihat, Abad berkata lagi, di celananya ada gambar laba-laba gitu. Saya gambarkan celana sama laba-laba nih, yang saya tandain dengan warna merah. Jadi nih kan, lihat nih kata-katanya gitu. Ya, celana saya juga ada laba-laba gitu. Tapi saya cuman 3 orang aja Pak. 5 siswa. Iya. Oke, terima kasih Bu Vale. Tepuk tangan dulu dong buat Bu Vale ya. Saya coba ambil poin-poin besarnya ya. Meja pindah ke dekat tembok ya. Kursi maju ke depan, kemudian anak-anak ini seperti apa namanya, diposisikan seperti setengah lingkaran atau letter U, apapun. Bapak Ibu silakan pilih. Kemudian mencari titik tolak percakapan dulu ya, dengan ada yang ini itu dan sebagainya tentang lato-lato segala. Tadi kan lagi tren ya memang lato-lato.
menyiapkan foto udah, bercakap sambil menulis, betul? Berpusat pada anak. Itu saya catat dulu ya. Nanti kita sesuaikan dengan apa yang diharapkan oleh MMR. Sudah sesuai atau belum ini? Gitu ya. Kalaupun belum sesuai bukan berarti salah. Kan namanya juga coba-coba ya. Semakin jam terbangnya tinggi, pasti semakin keren MMR-nya. Oke, ada lagi yang lain selain Bu Vale? Bu siapa lagi tadi? Bu Lina? Bu Rani mana Bu Rani? Oh, Bu siapa? Bu Vicky ya. Kelas 2. Iya Pak. Jadi kalau di kelas saya itu sama kayak kelas-kelas kecil yang lainnya ya Pak ya, sebelum masuk kita baris di depan kelas, terus biasa tuh kayak siap gerak, lancar depan gerak gitu kan. Terus habis itu anak-anak berkata selamat pagi Bu Vicky gitu. Udah masuk semuanya. Tapi saya nggak geser-geser bangku. Memang ya memang di kelas itu sudah letter U gitu kan Pak. Iya, meja dan kursi sudah letter U. Iya. Meja kursi gitu Pak. Iya gitu Pak. Iya gitu. Iya. Nah, terus habis itu biasanya saya akan bertanya, anak-anak mau apa gitu. Terus anak-anaknya masih kan karena udah pembiasaan setiap hari gitu ya Pak, udah tahu gitu. Mereka biasanya pada berkata baca doa gitu kan, baca doa. Yaudah ayo anak-anak sama-sama kita baca doa ya. Ya tuh baca doa selesai. Biasanya saya nanya lagi, habis ini mau apa lagi ya? Terus anak-anak bilang absen gitu kan. Oh yaudah ya ayo kita absen. Anak-anak melihat Bu Vicky berkata siapa nanti yang dipanggil namanya boleh tunjuk tangan berkata saya gitu ya. Udah tuh udah absen. Terus anak biasanya langsung bilang, Bu hari ini hari apa ya? Biasanya kan mereka begitu ya. Oh iya boleh anak-anak nanti siapa cepat tunjuk tangan ya buat nulis tanggal sama hari sama tahun gitu kan. Ya tuh udah selesai semuanya. Biasanya ya gitu Pak, namanya anak tunarungu kan ada aja yang diceritain ya Pak ya. Kayak hari kadang anak-anaknya satu udah berkata, nanti yang lain ikutan tapi masih dalam satu topik Pak. Iya masih dalam satu topik, kayak misalnya kemarin hari apa tuh, hari Senin atau Selasa gitu kan, kita kan bikin perahu. Nah terus kemudian besoknya ada yang cerita, si Rafa nih katanya, Bu Rafa membuat perahu di rumah gitu dia bilang kan. Terus iya. Nah, terus saya bilang sama anak-anak coba lihat nih, Rafa berkata Rafa membuat perahu di rumah gitu kan. Ya udah tuh, dia kan Rafa berkata depan kelas, coba Rafa maju depan kelas. Rafa berkata depan teman-teman, Rafa membuat perahu di rumah gitu. Nah terus ada lagi si Aisyah bilang apa ya waktu itu ya, tentang perahu juga. Iya, aku juga lupa karena udah beberapa hari yang lalu kan. Nah, dia bilang juga tuh Pak berkata tentang perahu juga kan. Ada tuh kita akhirnya bercakap tentang perahu sampai akhirnya ketemu percakapan ada anak-anak yang lupa cara bikin perahu sama ada anak-anak yang ingat bikin perahu. Nah udah mulai dari situ akhirnya udah bercakap sampai muncul matematika gitu ya.
kayak berapa anak yang ingat cara membuat perahu, berapa anak yang lupa cara membuat perahu. Nah di situ saya meng-highlight kayak perahu, perahu, terus sama kata-kata barunya tuh ingat, lupa gitu kan. Nah terus habis itu saya, kalau tadi Bu Vale kan bercakap terus langsung menulis. Kalau saya bercakap selesai dulu, baru saya membuat balon percakapan gitu Pak. Saya gambarnya tadi si Rafa digambar nih di papan tulis. Habis itu saya balikin ke anak-anak, ini siapa ya gitu kan, ini siapa nih. Nah anaknya karena merasa udah berkata gitu, jadi saya, walaupun gambarnya nggak terlalu mirip sama Rafa gitu. Rafa berkata apa tadi gitu kan, Rafa membuat perahu di rumah gitu. Oh iya, tulis Rafa membuat perahu di rumah gitu kan. Terus habis itu sampai ke percakapan terakhir tuh kayak gitu terus Pak gitu kan. Habis itu baru buat lengkung frase, terus kita baca bareng-bareng gitu Pak. Ya gitu. Itu udah sampai ke ini percami sebetulnya. Mau ke percami ya, tidak perdati saja. Nah, Bapak Ibu, kita bahas. Masih nyimak kan apa yang tadi disampaikan oleh Bu Vale dan Bu Vicky? Ya, nyimak nggak? Nyimak beneran apa nyimak doang? Oke, nah, Bapak Ibu, pada waktu percakapan dari hati ke hati, kita hanya bicara perdati saja ya. Perdati atau percakapan dari hati ke hati. Apa aja sih yang harus diperhatikan waktu guru akan melaksanakan perdati? Ya. Yang pertama, suasana kelas harus disusun, diatur sedemikian rupa supaya komunikasi peserta didik kita yang tunarungu itu tidak terhambat. Ya. Baik komunikasi guru dengan peserta didik maupun peserta didik dengan peserta didik yang lainnya. Oleh karena itu, menjadi suatu kewajiban ya, bentuk meja kursinya letter U atau setengah lingkaran. Tidak boleh tidak. Kalaupun mau seperti yang dilakukan Bu Vale, silahkan. Tapi itu pada saat perdati saja. Terus setelah perdati, anak-anak sibuk lagi. Bu Vale-nya juga sibuk lagi. Mindahin apa? Meja, karena mejanya dipojokin. Ya. Oke, pertanyaan saya begini. Ruang Bu Vale segede gini atau lebih kecil lagi? Ini sampai situ kan? Oke. Dengan 5 peserta didik. Kalau disusun letter U, meja dan kursi itu bisa nggak? Jadi aten gitu, nggak usah perdati, mejanya dipindahin dulu. Atau ngajar kelas kecil atau kelas 1? Anak-anaknya masih imut-imut atau kelas 1-nya udah gede kayak Pak Haikal gini? Ya, fisik kecil. Apakah ada kursi lain, ya, selain kursi yang ada di meja kursi yang tersedia? Hanya itu aja? Ya. Enggak, jangan. Kursi yang lebih kursi plastik juga nggak jadi masalah sebetulnya. Kursi plastik yang kecilnya ini nggak usah yang berat-berat. Maksud saya kenapa kursi plastik? Supaya ruangannya kan kecil. Kalau pakai kursi yang gede, itu kalau kan meja kursinya sudah diatur sedemikian rupa ya, sudah permanen gitu. Nah, kursi kecil ini untuk melakukan perdati. Kalau
peserta didiknya maju ke depan. Kalau enggak, ya sudah, biasa aja di belakang. Supaya enggak repot mindahin meja, terus perdati. Ntar habis perdati, waktu bel, mindahin meja lagi. Walaupun mungkin biasa enggak kerepotan itu, tapi tetap aja itu bicara waktu akan menyita waktu. Ya, sedikit banyak akan menyita waktu. Clear, Bu? Yang lain, apakah kondisi meja kursinya juga sudah letter U atau setengah lingkaran? Ya. Biasanya di minggu awal dan minggu kedua letter U itu Nagrahita, Pak. Terus untuk di minggu kedua, minggu ketiga keempat berkelompok 4-4 karena saya ada 8. Jadi berubah-berubah, Pak. Kalau di kelas Tunagrahita perubahannya mau seperti apapun silahkan. Karena mereka tetap mendengar, ya. Dan komunikasi kalau antar guru, walaupun guru begini misalnya, membelakangi. Anak-anak lihat ini, gambar apa ini? Anak Tunagrahita mendengar tidak? Mendengar. Tapi kalau, maaf ibu siapa? Indah. Nah, Ibu Indah, waktu saya bicara, Bu Indah, ini gambar apa? Tidak tahu. Jadi harus bertatapan, ya. Itu sebabnya perlu keterarahan wajah supaya kita melihat gerak mulut kita bicara. Kalau Tunagrahita silahkan bebas, ya. Nah, ekspresi mengubah tempat duduk untuk tunarungu terbatas, ya. Ada lagi yang lain yang sudah mencoba ber-MMR dan mengubah tempat duduk dengan gaya lain misalnya? Ada? Yang tunarungu, yang ngajar tunarungu siapa? Mana Bu? Oh ini Bu Rina. Oh silakan. Dari kelas saya sama kayak Bu Vicky kelas 2 juga. Kalau misalkan di kelas saya udah letter U, kadang setengah lingkaran, soalnya kadang kan ada beberapa anak saya yang memang gerakannya itu susah kok karena keberatan badan. Jadi itu kadang saya cari nyamannya dia aja gitu, karena kalau itu dia suka gerak-gerakin bangku gitu, kadang saya jadi letter U biar rapat gitu kan. Tapi kan kalau sama saya kan ada apa sih ya, bisa geser sama nanti jadi mengganggu pembelajaran. Kalau untuk perdati sih saya udah mulai juga. Kendalanya apa? Kendalanya itu huruf sambung, Pak. Oh di perdati ada huruf sambung. Kalau maksudnya pas saya nulis visualisasinya itu. Jadi anak-anak itu kan saya dari kelas 1 saya ngajarnya pakai bahasa tulisan cetak gitu. Jadi pas saya ngenalin sambung tuh anak-anak tulisan ini ya? Ibu gitu ya? Iya. Nah tapi kalau kelas 1 itu jadi pas ini itu saya kasih garis, pindah kata lagi saya kasih garis gitu Pak, karena ada beberapa anak saya yang memang motoriknya kurang gitu Pak. Jadi saya kalau huruf sambung agak susah juga gitu. Tapi gurunya bisa? Bisa. Alhamdulillah bisa. Saya khawatirnya gurunya tidak terbiasa nulis huruf sambung gitu ya. Oke, jadi yang pertama kita sepakati ya, posisi meja dan kursi harus letter U atau setengah lingkaran. Kalaupun mau diskusi mejanya itu menjadi seperti Pak Haikal gitu, 4 meja di sini ya, anak-anaknya gitu. Walaupun anak-anak itu sedang ngumpul muterin meja, berarti kan ada yang di sini, ada di sini, ada di sini. Itu bukan untuk perdati kan.
untuk diskusi antar mereka ya silakan. Tapi untuk pedagdi tetap harus letter U atau setengah lingkaran, baik dengan meja maupun tanpa meja. Tanpa meja seperti yang dilakukan oleh Bu Vale, ya, dengan meja Bu Vicky dan Bu Rina ya. Clear Bapak Ibu sampai di sini? Kenapa harus dilakukan itu? Supaya bisa melihat bentuk ujar. Jadi peserta didik kita, anak-anak kita tahu apa yang diucapkan oleh guru. Anak-anak kita juga tahu apa yang diucapkan oleh temannya. Jadi komunikasinya itu tidak satu arah atau dua arah saja, tetapi multi arah. Guru dengan peserta didik dengan peserta didik. Clear, Bapak Ibu? Nah, itu tidak akan terjadi manakala posisinya tidak letter U atau setengah lingkaran. Jadi sebentar harus itu sudah oke, ya. Jadi dari cerita Bapak Ibu yang tadi posisi tempat duduknya sudah oke. Nah kalau yang belum oke, ya, dengan mengubah bosen gini terus akhirnya guru di tengah, tapi di tengahnya bukan di tengah seperti saya di sini. Jadi di split misalnya ini meja anak-anak, ini meja anak-anak juga, guru di sini. Kan bagaimana komunikasi bisa terjadi? Misalnya ya ada analog. Kalau untuk diskusi silakan saja, ya. Tapi kalau untuk pedagdi berbahaya. Karena waktu guru bicara dengan anak-anak yang di sini nggak ngelihat. Ya. Begitu juga sebaliknya. Oke. Lalu bagaimana mencari titik tolak percakapan? Bisa saja dilakukan seperti oleh Bu Vale dan Bu Vicky ya. Kalau Bu Vicky karena sudah terbiasa, sekarang mau apa? Kalau anak-anak sudah tahu bahwa sekarang mau belajar, kalian harus bicara, misalnya ya, itu otomatis mereka akan mengucapkan sesuatu. Tapi kalau belum terbiasa melakukan pedagdi, sekarang mau apa? Anak-anak gimana? Coba pikirkan sendiri. Siapa yang ajar tunarungu? Gak bakal ada ya. Ini sasarannya guru tunarungu semua. Jadi saya ngajar tunarungu. Saya cuma ngecek doang, soalnya benar enggak gitu. Enggak nanya-nanya. Ini kan kita tidak sedang membahas satu materi kan. Kita membahas pengalaman. Jadi nggak ada yang benar, nggak ada senangnya. Pengalaman saya begitu kok disalahin, makanya begitu. Gimana? Kan nggak ada yang salah ya kan. Apakah pernah yang mengajar tunarungu? Sekarang kalian kalau guru mapel Pak Tony semua ngajar ya, karena kalau guru mapel dia masuk ke kelas tunarungu juga, ya, berarti semua ngajar. Betul, artinya yang guru mapel itu ngajar tunarungu. Iya. Ngajar juga. Ada yang khusus jadi tunagrahita aja gitu, ada nggak? Kalau SD Pak, SD ya. Dia sistemnya guru kelas, jadi ya. guru Vale, Suci, Brina kan full. Ya, artinya guru mapel semua ngajar tunarungu ya. Ya, berarti gitu. Tapi saya yang tahu cuma Bu Vale, Bu Vicky sama Bu Rina yang ngajar tunarungu karena ada yang lain nggak ngajar gaya semua ngajar tunarungu. Pak Abdul. Oke ya. Nah kalau gitu ya Pak bisa mendiskusikan kesulitan mengajar di kelas tunarungu kan. Guru vokasi juga semua ngajar Pak. Ya. Vokasi juga kebagian. Ada yang kebagian Ya. Bapak Ibu,
jurus ini, MMR ini dari kelas 1 sampai ke kelas 12, maka akan putus rantainya. Jadi harus menjadi jurus bersama ini, harus menjadi kesepakatan ya, dan kita komit gitu, komited. Jadi apa ya, memiliki komitmen yang kuat terhadap ini. Kalau kita tidak memiliki komitmen yang kuat, bodo amat lah nggak dilihat ini, misalnya sama Patri atau sama kepala-kepala lainnya mau ngajar kayak apapun, yang penting saya ngajar, ini akan runtuh lagi bangunannya. Kita sekarang mumpung lagi anak-anaknya nih, Patri ingin MMR, semua melaksanakan MMR, kemudian ada di satu titik guru tidak melakukan itu, maka akan hancur apa yang dilakukan di kelas sebelumnya. Ya, saran saya begitu. Kenapa? Karena setelah perdati ini, ya, kan perdati juga ada dua macam perdati. Ada perdati melanjutkan informasi, ada perdati bebas. Kalau perdati bebas itu biasanya anak ngomong apapun silakan. Kalau perdati melanjutkan informasi, ini sudah ada muatan materi, ya, sudah ada muatan materi di luar diri anak-anak itu. Kalau perdati kalau perdati murni atau perdati bebas, itu materi full dari anak, tidak ada muatan materi di luar diri anak. Misalnya begini, anak sebut aja anak kelas 5 lihat Sidang Sambo, terus ngomongin Sidang Sambo, ya, itu kan dalam konteks perdati boleh, ya, tapi namanya perdati melanjutkan informasi. Informasinya dari apa? Dari siapa? Dari anak yang itu Sidang Sambo itu. Nah, otomatis kan gurunya juga dan teman-temannya lain nggak mau kalau dia pernah menonton, oh iya saya juga nonton, sadis ya Sambo, misalnya begitu. Ya. Kok dia bisa begini? Wah, bohong gitu dan sebagainya, sehingga menjadi percakapan. Ya. Nah, itu kan sudah ada muatan materi, sehingga guru juga mungkin bisa, menurut kamu Sambo bakal di penjaranya lama atau sebentar? Ya, sehingga berpikir kalau lama kenapa lama, kalau sebentar juga kenapa sebentar. Anak sudah mulai dipacu untuk berpikir kalau kita melanjutkan perdati melanjutkan informasi. Tapi kalau perdati murni udah enjoy aja, ngomong apa aja jadi. Tapi ini harus satu topik dalam percakapan itu. Kalaupun muncul topik-topik lain, lagi ngomongin baju yang ada gambar laba-laba dan semuanya, menurut gue ini ngomongin lato-lato, gitu kan? Nggak apa-apa, ditanggapi, balik lagi ke percakapan yang topiknya itu baju yang gambar laba-laba. Ya, jadi ini saya klik dianggap untuk apa namanya, mencari posisi atau membentuk meja dan kursi itu diatur oleh guru. Terus mencari titik tolak percakapan, ya harus selalu mencari titik tolak percakapan. Nah, biasanya yang guru mata pelajaran atau guru kelas di tunarungu, titik tolak percakapannya apa sih? Kalau masuk ke kelas tuh yang di bel, yang di pelajaran masuklah Pak Haikal. Ya, kira-kira Pak Haikal apa? Untuk mencari titik tolak percakapan. Kalau di kelas besar bukan titik tolak percakapan, tapi titik tolak untuk membahas, ya, membahas mau mengasih materi apa hari ini, gitu ya. Kira-kira Pak Haikal melakukan apa sih biasanya? Saya pakai perdati melanjutkan informasi Pak, tapi biasanya di awal itu kan karena
anak-anak saya suruh buka buku yang kemarin kita belajar apa, berkata belajar apa, terus nanti mereka lihat buka buku dulu, setelah buka buku dia akan lihat catatan terakhir dia, itu yang sudah yang dilakukan. Dia akan melihat catatan terakhir dia di bukunya. Persepsinya lihat di situ. Terus saya bilang karena mereka sudah bisa baca gitu ya. Kemarin kita belajar apa? Terakhir kita belajar apa? Membaca di buku. Terus dia akan bilang tuh materinya ini saya lagi tentang planet. Urutan planet. Oke, urutan planet. Ada apa saja? 1, Merkurius, Venus, tapi secara bergantian. 1, Merkurius, dan biasanya saya suruh maju ke depan. Enaknya tunarungu itu dia bisa dibuat game mainnya, jadi bisa bergantian dan dia tuh bener kata Bu Vale tadi, saking gak mau kalahnya, jadi kalau dia lihat temennya dapat poin, dia harus maju juga dapat poin. Biasanya gitu dia akan maju satu-satu, dia tulis. Kebetulan planet ada 8, muridnya ada 8 juga di kelas 7 dan 8, Pak. Jadi pas gitu. Tuh, nah itu oke, sudah ingat. Nah sekarang kita akan belajar tentang yang lebih sulit gitu. Lebih sulit lagi apa? Tentang setelah urutan planet itu saya biasa karakteristik planet-planetnya. Pertama planetnya kemarin apa atau tadi apa? Merkurius. Kita lihat Merkurius. Nah saya biasa pakai video dari YouTube atau bikin sendiri gitu Pak. Itu lebih visual ya. Anak akan lebih cepat menangkap kalau dilakukan seperti itu. Nah, kalau kita terbatas media belajarnya atau alat bantu belajarnya bagaimana? Ya? Kalau anak tunagrahita, kalau saya biasanya diawali bernyanyi dulu. Nanti dari bernyanyi baru nyambung ke materi. Yang biasanya saya sudah menempelkan gambar di papan tulis, Pak. Gitu. Iya, tunagrahita. Maaf, saya kurang tahu. Ada yang ngajar tunarungu nggak? Mata pelajaran lain? Ibu, ayo silakan. Kalau saya biasanya langsung bertanya kayak misalkan anak-anak di rumah misalkan tentang teks bahasa Indonesia teks arahan gitu ya Pak ya untuk membuat teh manis gitu. Misalkan saya langsung mengajukan pertanyaan kayak anak-anak di rumah siapa yang pernah membuat es teh manis gitu. Terus anak-anak jawab misalkan saya gitu-gitu. Terus udah tuh dari pertanyaan itu, dari pertanyaan pemantik itu lalu langsung melanjutkan saya langsung memberikan materi tentang cara langkah-langkah untuk membuat es teh manis gitu sih Pak. Kita kan prinsipnya kalau di MMR itu baik perdati dan percami dan sebagainya, manakala kita menanyakan sesuatu itu diusahakan anak yang menjawabnya gitu ya. Anak itu harus menemukan konsep-konsep sendiri dengan bimbingan kita, bukan kita memberikan ya. Nah, balik ke sini dulu deh ya supaya nanti urutannya jelas. Dalam menyiapkan kelas perdati, 1, kursi meja diatur, kemudian jadikan kelas yang berbicara. Apakah kelas Bapak Ibu sudah menjadi kelas yang berbicara? Apakah misalnya di pintu tadi kan waktu baris anak-anak mengucapkan assalamualaikum atau selamat pagi atau apapun itu juga dituliskan di pintu, khususnya yang kecil ya, ya kelas 1, kelas 2 gitu, dituliskan nggak di pintunya assalamualaikum misalnya, ada tulisan itu di pintu? Ada yang ada yang enggak gitu ya.
Ya, oke. Kalau yang ada bagus. Kalau yang enggak mau ditempel juga silahkan, ya. Jadi ada tulisan Assalamualaikum atau selamat pagi. Jadi begitu ini anak-anak tuh sudah berbaris, ini saya bicara anak kecil ya. Anak-anak sudah berbaris kan biasanya begitu. Lalu biasa bersiap lencang kanan, lencang depan dan sebagainya. Kemudian maju, salaman kan guru di sini ya, di pintu kan. Nah, waktu di pintu itu anak-anak mengucapkan apa? Kalau ada anak yang nggak tahu apa, cuma gini, lihat ini, baca. Jadi itulah yang dimaksud kelas yang berbicara itu, ya. Anak-anak juga kalau lupa lihat tulisannya, ini ucapannya oleh guru. Assalamualaikum atau selamat pagi. Oke. Lalu kalau anak-anak itu misalnya terlihat lebih ganteng atau lebih cantik, guru juga harus, kamu cantik banget hari ini, rambutnya dikepang ya, misalnya gitu. Atau kalau ini mungkin pakai apa sih, kalau yang buat cowok yang sampai mengkilap itu, saya soalnya nggak pernah pakai gitu-gitu. Ya itulah gitu ya. Itu juga harus usahakan guru itu merespon, ya. Oleh karena itu guru harus benar-benar ngeliatin anak itu dari atas sampai bawah, dari awal itu, ya. Ada sesuatu yang baru nggak dengan peserta didik kita? Gitu. Oke. Nah, setelah menjadikan kelas yang berbicara, itu kan baru di luar, di dalam kelasnya. Kelas rata-rata seperti ini ya kondisinya ya. Seruangan ini, terus nah, posisi papan tulisnya di sini kan? Oke. Di tembok-tembok itu ada apa? Hasil karya anak. Adakah ya ada nggak lembar untuk mencatat kata-kata baru yang ditemukan pada hari itu, sehingga nanti kan bisa aja berupa tidak hanya satu lembar, ya. Jadi kayak gini nih, tempel ada beberapa lembar. Ini kan kumpulan kata-kata baru. Jadi misal hari ini menemukan kata barunya kasus, gitu ya. Kasus. Terus besok jahat atau sadis, bukan jahat. Sadis, ya kan, sadis jarang kan di ini. Terus apa dan seterusnya. Kata-kata baru itu muncul. Itu kan baru kata-kata baru acak. Lalu ada lembar berikutnya kata-kata baru berdasarkan sifat jenis. Misalnya sadis itu apa sih, kata sifat atau jadi dituliskan di situ. Jadi di lembarnya itu ada ini 10 jenis kata itu kan. Kata benda, ya, kata sifat, kata kerja dan seterusnya. Ada nggak yang seperti ini? Di kelas tunarungu ya. Nah, justru lembar ini penting untuk kelas tunarungu. Supaya anak-anak tuh kemarin tuh ngomongin apa ya? Dia udah tahu sadis itu ya. Mau ngomong sadis, maksudnya ngomong sadis, tapi lupa apa ya? Tapi yang itu tuh kan kadang-kadang kita juga begitu ya. Lupa mau menyebutkan sesuatu tapi lupa gitu. Nah, ini merupakan pengingat lagi. Kemarin udah kok. Terus dia balik, coba kamu lihat. Lihatnya ke sini kan, tunjukin suruh. Kamu lihat di sana. Ya, oh iya sadis. Sadis yang dia maksud tuh. Iya memang Sambo sadis banget. Misalnya gitu ya. Sorry bukan saya ini ya. Itu ini aja. Jangan diinikan ke konteks yang sesungguhnya. Jadi lembar ini ada lembar kata baru acak,
ada lembar kata-kata yang sudah dikategorikan. Supaya nanti anak-anak juga tahu, oh jadi kata kerja itu lari, belajar, mencuci, ini itu, oh ini kata kerja, ini kata sifat, ini kata benda dan seterusnya, mereka tahu di sini. Tapi dipelajari nggak di kelas 1, 2 bahwa ini kata benda itu begini loh, adalah ini, dipelajari nggak di kelas 1, 2, 3? Recording in progress. Ya, karena kalau bicara linguistik nanti di kelas besar, ya di sini di kelas 1, 2 ya udah, dia asal tahu aja bahwa itu tuh kata sifat marah tuh, nggak usah kata sifat adalah dan seterusnya, itu nggak perlu. Kata kerja ini, kata ganti ini nggak perlu. Pokoknya tahu bahwa saya itu menggantikan ini, kamu itu menggantikan ini. Oh ini kata ganti. Udah cukup isi itu aja, nggak usah dikupas terlalu dalam. Ya. Jadi itu yang dimaksud kelas yang berbicara, ya, kelas yang berbicara. Nah, saya kembalikan ke Bapak Ibu, sudahkah menjadikan kelas yang berbicara di kelas Bapak Ibu? Jawab sendiri, ya. Jadi meja kursi, kelas yang berbicara. Lalu kelas yang berbicara juga, khususnya kelas kecil, perlu foto. Mudah-mudahan tadi seperti Bu Vale, fotonya sudah ada. Nah sekarang di kelas yang lain, yang kelas kecil, kelas 1, 2, sudah ada belum foto-foto? Fotonya disimpan di mana sih? Disimpan kalau bisa sih di antara ini, kalau ini kelas gitu ya, ada di sini kan papan tulis. Di situ ada kotak foto-foto anak, ya, baik foto dia sendirian, foto dengan keluarga, atau foto kegiatan. Ya, selain foto juga siapkan kartu kata. Terus gambar dengan gambarnya juga. Jadi misalnya gini, kucing, ada kalimat kucing, ada tulisan kucing, ada gambar kucingnya, gitu ya, dan seterusnya. Itu juga harus disiapkan, termasuk kata-kata yang lainnya. Oke? Recording in progress. Nah, sekarang bagaimana kalau ini? Bercakap. Tadi kan persiapan, ya, langsung ke perdatinya sekarang. Pada waktu berperdati, Bu Vale benar, Bu Vicky semua berpusat pada anak. Anak yang menjadi pusat bahwa, oh saya begini, kamu bagaimana, dan seterusnya. Tetapi manakala percakapan itu sambil menulis, keganggu nggak percakapannya? Terganggu. Kan ada saatnya percakapan itu divisualisasikan, ya. Jadi waktu bercakap, guru begini aja. Kalau ngomongin baju, ya, oh baju saya baru, ya baju saya juga ada gambar laba-labanya. Terus dan Recording in progress. Semua itu ingat ada distribusi atau mengedarkan kata-kata yang diucapkan oleh anak tertentu, ya. Jadi supaya si percakapan itu menjadi milik kelas. Jangan cuman misalnya hanya satu anak yang mengatakan baju saya baru, tapi anak yang lainnya didiamkan. Kan guru juga harus terbiasa melakukan pernyataan atau pertanyaan yang provokatif. Ya. Recording in progress. Harus terbiasa melakukan atau menanyakan, ya, hal-hal yang sifatnya provokatif. Oke, sudah dilakukankah ini? Kalau belum,
itu salah satu upaya guru untuk memuluskan percakapan, ya. Biasanya kalau lagi perdati terkendala nggak? Kalau anak hanya bergestur aja, hanya melakukan gesti, nunjuk-nunjuk sesuatu atau apapun, apa yang Bapak Ibu lakukan? Ayo yang ngajar anak kecil. Kalau anak tuh cuma mungkin ngelihat Recording in progress. doang. Terus apa yang Ibu lakukan? Apa sih yang dimaksud anak itu tadi? Seperti Bu Vicky, kan belum tentu anaknya bicara baju saya baru. Tadi bicara apa yang ada? Hah? Oh, yang baju yang ada laba-laba bufale ya? Oke. Nah, itu kan dia hanya begini saja kan? Tidak mengatakan bajunya ada gambar laba-laba, tidak kan? Waktu anak itu hanya begini saja, apa yang dilakukan oleh, sebut aja bukan Bu Vale, tapi yang lainnya. Artinya apa? Guru melakukan apa itu? Menangkap maksud ini tuh apa, ya? Lalu membahasakan. Itulah yang disebut tangkap dan peran ganda, ya. Kenapa? Jadi waktu si anak itu menunjukkan ini, ya, isyarat atau gesti tentang laba-laba, guru harus selalu lihat, misalnya. Lalu ditanyakan apa? Coba berkata. Selalu keluar dari mulut Bapak Ibu. Coba berkata. Kalau misalnya anak salah mengatakan, nggak apa-apa. Memang dia belum berbahasa kan. Guru yang baju kamu ada gambar laba-laba, lihat. Ya. Lalu anak suruh mengatakan, ada baju saya ada gambar laba-laba. Baju saya ada gambar laba-laba. Nah, kalimat itu harus diketahui juga oleh teman yang lainnya. Sehingga coba kamu ucapkan, apa ya tadi yang diucapkan oleh si Andi misalnya. Baju saya ada gambar laba-laba. Betul? Coba kamu ucapkan. Jadi pertanyaan betul, coba kamu ucapkan. Betul, coba kamu ucapkan. Itu tuh menjadi kata-kata yang harus sering diucapkan oleh guru. Supaya anak-anak kemudian mengatakan itu, ya. Jadi ini saya tidak recommended ya. Tidak boleh bercakap sambil menulis. Karena akan mengganggu. Kalau bercakap, ya bercakap saja, gitu ya. Bercakap dulu, baru menulis. Kapan menulisnya? Pada waktu visualisasi. Ini baru menulis. Nah, bagaimana waktu visualisasi itu? Silahkan guru tanyakan kepada anak-anak setelah tadi ya bercakap. Kan waktu bercakap itu satu, guru harus menjaga keterarahan wajah dan keterarahan suara. Lalu apa lagi? Ya, harus memiliki keterampilan menangkap dan berperan ganda. Terus apa lagi? Dalam berbahasa memiliki fleksibilitas juga, fleksibilitas dalam berbahasa gitu ya. Gunakan bahasa yang sehari-hari, bukan bahasa-bahasa yang kaku. Terus apa lagi? Ya. Adanya ajas kontras. Oke?
Apalagi? Ya? Kalau ekspresi udah harus itu ya. Iya. Tadi yang pola giri itu jangan karena ada yang bagus bicaranya itu aja terus yang diminta bicara, yang lainnya enggak. Oke ya. Nah, prinsip-prinsip itu harus Bapak Ibu ingat dan diimplementasikan. Oke. Mudah-mudahan nanti nggak tahu bulan depan atau kapan saya bisa melihat Bapak Ibu melakukan perdati. Ya, kan Patri berjanji katanya nanti kita akan terus nanti. Nah, waktu perdati juga mungkin guru-guru lain atau mungkin Bu Lina nanti bisa menyiapkan satu program gini. Saya nanti ke kelas Ibu, misal jadi waktu akan dibuatkan jadwal oleh Bu Lina, kelas ini perdati di awal. Nanti saya ditemenin oleh Bu Vale ya di kelas Bu Rani apa Rina? Rina. Hah? Ada Rani, ada Rina. Oh, ngajar kelak ya, ya, oke. Nah, waktu melihat bagaimana Bu Vicky itu misalnya melakukan perdati sudah benar atau enggaknya, jangan berdasarkan gua kan ini Bu Vicky ini kan bestie gue, ya udah pasti dibagus-bagusin aja semuanya. Enggak juga begitu. Pegang kata-kata yang tadi acuannya tuh, bahwa dalam melakukan perdati, satu, spontanitas dijaga, ya. Nomor satunya dan duanya keterarahan wajah, keterarahan suara, spontanitas, fleksibilitas, gitu ya. Pola gilir, adjust kontras dan sebagainya. Nah itu di checklist semuanya. Guru itu sudah melakukan prinsip-prinsip itu atau belum? Kalau misalnya ada 7 prinsip yang harus dilakukan oleh guru pada waktu perdati, dia sudah menjalankan 5, sudah oke. Clear ya Bapak Ibu? Jadi nanti Bu Lina juga bisa ngajak ibu guru yang lain. Bu Lina kalau ke kelas tuh kalau diprogramkan akan dilihat perdatinya. Ya, kan belajar itu bukan berarti hanya berdua saja. Lebih banyak orang yang melihat, kita akan lebih banyak belajar. Kan penonton itu lebih pinter, ya kan, daripada yang main. Ya, jeli, wah ini nggak ada itunya fleksibilitasnya, nggak ada adjust kontrasnya. Terus titik tolaknya juga, wah kelamaan, ya. Titik tolak itu pancingan gitu ya. Terus dan lain-lain. Pola gilirnya juga nggak ada. Cuman anak ini aja nih yang di pojok kiri yang ngomong terus karena bicaranya bagus. Itu juga menjadi catatan. Oke, jadi jangan berdasarkan rasa, tetapi harus berdasarkan prinsip. Ya, nanti kalau siapa tahu diajak sama Patri atau Bu Lina, ayo kita ke kelas ini, lihat, ya. Nah, setelah itu kan melakukan visualisasi. Percakapan udah selesai ya. Nah, sekarang visualisasi. Visualisasi itu begitu dirasakan sudah cukup bercakap, Bapak Ibu boleh menyetop. Gimana anak-anak, sudah cukup ya bicaranya, lalu kita tulis. Nah, oke. Sudah tidak ada yang mau bicara lagi, sudah. Terus guru boleh menanyakan, oh iya, tadi siapa yang pertama kali berbicara? Siapa yang pertama kali berbicara? Boleh nunjuk siapa? Kamu ya. Kalau misalnya anak-anak itu paham bahwa bukan dia yang pertama kali berbicara, bukan, saya Bu yang pertama.
Biasanya begitu. Kalau awal-awal Perdati masih ngaco nggak apa-apa. Tapi kalau sudah terbiasa anak-anak dengan pola itu, anak akhirnya tahu. Ya, guru ini suka begini nih. Ini ya Bu, padahal jadi dia harus menunjukkan bahwa saya yang mengatakan, iya kamu bicara apa tadi ya? Ibu lupa, misalnya gitu ya. Baju saya ada gambar laba-laba. Terus siapa lagi? Dan seterusnya. Sudah ada tuh di sini percakapan. Hasil percakapannya. Itu yang disebut visualisasinya. Lalu visualisasi ini kan dibaca. Baru kita masuk dalam langkah membaca video visual, ya. Nah, siapa yang sudah melakukan video visual, membaca video visual? Di ini kelompok guru yang ngajar di Tunagrahita. Yang selain Bu Vicky, Bu ini ada lagi yang ngajar kelas kecil? Ibu ngajar kelas kecil? Oh, siapa yang ngajar kelas kecil selain Bu Rani ngajar kelas kecil? Oh, Bu Rina ngajar kelas kecil ya? Bu Rani mana? Oh, sana. Ini ibu ngajar kelas kecil? Autis. Yang tunarungu yang ngajar kelas kecil siapa lagi? Oh, nah sudah pernah percami belum? Apa yang Pak Abdul lakukan pada waktu percami? Oh, emang kelas berapa? Kalau kelas 4 sih nggak perlu balon percakapan, Pak Abdul. Udah gede. Jadi menggunakan balon bahasa gitu. Oke. Kalau saya sih berharap di kelas 4 nggak pakai balon bahasa lagi, Pak Abdul. Anggap aja mereka udah memahami bahwa kalau berbicara itu ya kalau kita ngomong gini tuh mereka udah ngerti bahwa konsep berbicara itu ada sesuatu yang keluar dari mulut. Ya. Kalau pakai balon bahasa kesannya terlalu mengecilkan itu gitu ya. Jadi walaupun bahasanya belum bagus, kan anak-anak belum bagus ya, belum banyak juga bahasanya. Sedikit saja sesuaikan dengan kemampuan bahasa mereka, tetapi caranya menyesuaikan. Ya, caranya menyesuaikan. Oke, kira-kira apa? Pak Abdul, waktu percami itu. Perdati sudah clear ya? Oke, sekarang percami ini. Waktu percami apa saja? Apa yang harus dilakukan oleh guru? Gimana Pak Abdul? Oke, saya tulis ya. Misalnya, saya membeli tas baru ya. Gini kan pakai tulisan sambung gini. Kata si ini. Terus tasnya atau tas itu?
si Agnes yang bicara. Oke. Siapa? Adnan. Adnan bicara ke siapa? Naila yang punya tas. Kalau bagus sekali tasnya, ini artinya apa? Berarti ini kan pengganti kata ganti ke berapa? Kata ganti ke berapa? Kedua, ketiga, pertama. Ya? Berarti kan bagus sekali tasnya. Tas dia kan? Tas dia kan? Sementara si Adnan bicara kepada Naila. Berarti penggunaan kata ini bagaimana? Tidak tepat. Disinilah seorang guru anak tunarungu harus memiliki kemampuan ketatabahasaan yang lebih ketimbang guru yang lain. Walaupun sebenarnya harusnya guru-guru yang lain juga memperhatikan hal ini, gitu ya. Bagus sekali tas, harusnya tas apa? Tas kamu. Kata si itu kepada Naila. Ya, oke, dan seterusnya. Nah, anggap aja ini tidak ada satu kalimat ini. Lalu setelah menghasilkan kalimat bacaan ini, apa yang dilakukan? Kita bicara percami ya. Guru setelah ada teks ini, sebut aja ada 5 kalimat, lalu guru melakukan ya, bagaimana lengkung frasenya? Saya membeli tas baru, boleh? Atau saya membeli tas baru, boleh juga begitu. Kalau ini bagus sekali tas kamu, ya. Bagaimana anak-anak mendapatkan nafas yang panjang untuk membaca sesuai frase yang ditetapkan oleh guru? Di mana latihannya? Di PKPBI. Ya, bahwa bunyi panjang, bunyi pendek itu bukan sekedar bunyi panjang dan pendek, larinya ke sini. Ya, oke. Nanti itu di PKPBI. Kita belum membahas PKPBI ya, baru membahas perdati dan percami saja. Terus setelah melakukan ini, ya tadi udah membuat lengkung frase, lalu memberikan contoh membaca, gitu ya, Pak Abdul ya. Nah, identifikasinya bagaimana? Dilakukan nggak? Siapa yang sudah percami? Kan pasti sudah percami juga kan? Identifikasinya bagaimana? Sebut aja kalimatnya inilah, ya. Sama-sama menggunakan kata ini. Apa yang akan diidentifikasi dari 2 kalimat ini? Kira-kira. Terus? Kalau misalnya identifikasi saya gimana? Ya, ya, saya siapa? Nanti kemana larinya? Ya, kan di sini ada misalnya kata
Siapa? Naila ya? Oke, Naila gitu. Jadi sayanya itu sama dengan di sini pakai warna yang lain. Ya. Naila. Ada foto Naila nggak? Disitulah perlunya kemarin foto. Terus si guru bisa mengambil foto yang lain. Mungkin ambil foto Naila itu kan perempuan, yang lain. Ini saya ini fotonya yang lain bukan Naila. Biar anak itu terbiasa spontanitas dalam, biar dia responsif gitu ya. Jelas nggak? Kemudian jadi saya itu sama dengan Naila, ini tulisannya, ada fotonya juga dilengkapi. Terus apa lagi? Juga ini kamu ya. Kamu ini siapa? Naila juga, sama dengan Naila. Nah, nanti bedanya saya di sini dan kamu di sini apa? Itu kan akan menjadi pembahasan di percali. Oke? Lalu tas. Banyak ini, ya. Bagus. Ini semua harus diidentifikasi. Ya. Kalau di adjust kontrasnya bagaimana? Bagus kan? Adjust kontrasnya di mana? Di sini harus ada yang berkata misalnya, wah, tas saya jelek, ya, sudah lama misalnya gitu, dan seterusnya. Ini sehingga nanti ini bisa menjadi adjust kontrasnya itu keluar. Seperti apa yang bagus, seperti apa yang jelek itu juga harus ditampilkan, ya. Karena kan jelek itu relatif, bagus juga relatif gitu. Clear Bapak Ibu? Kemarin sudah nonton video belum? Yang mana? Oke, saya coba sekarang kita nonton lagi yang lain ya. Tolong di ini ya. Oke, Bapak Ibu, ada yang kalau nanti kita ketemu lagi, ada yang mau menyumbangkan deposit nggak untuk dibahas? Kan Bapak Ibu kalau sudah melakukan perdati, kemudian percami, kan percami itu dari deposit. Kira-kira kalau minggu entah kapan ya, misalnya entah minggu depan atau 2 minggu yang akan datang, Pak Tri minta saya datang lagi. Bisa, ada yang bisa menyumbangkan deposit? Apakah Bu Rani, Bu Vale, Bu Vicky, atau Bu Rina? Atau Bapak Ibu yang lain yang mengajar bahasa? Yang mengajar mata pelajaran. Siapa yang mau ngasih deposit untuk dibahas? Entah minggu depan, entah 2 minggu depan, kapanpun gitu ya. Bu Vicky bisa? Bu Vale, Bu Vicky. Bu Vale bisa? Ya, antara Bu Vicky dan Bu Vale ya. Jadi 2 kan? Ya. Karena harus latihan kita. Semua juga sebenarnya harus bisa sih. Oh, audionya nggak ini ya? Pakai itu apa? Bluetooth? Ya udah.
Mana? Itu bukan di add Bluetooth. Di add Bluetooth tuh, di add dulu dah. Udah phone. Bapak Ibu tadi nyimak nggak ini? Ada si perempuan sebelah sini kan mengatakan apa tadi? Hah, bukan. Membawa ulang tahun. Lalu apa yang dilakukan oleh guru? Olive, tadi siapa namanya ya? Oh ya, membawa ulang tahun, terus yang cowok sebelah bukan, terus dia membetulkan. Ya, jadi kalimat itu boleh dibetulkan oleh guru, boleh juga dibuat oleh anak. Tinggal bagaimana guru ini memancing, ya, memancing ya. Makanya kita coba mundur sedikit ya.
apa yang dilakukan guru tadi yang guru ke anak yang di sebelah sini, anak kami yang di sebelah sini. Ini yang lalu dan disebut apa adanya distribusi menjadi percakapan kelas, ya. Dengan demikian kan pola gilir itu terjadi. Jadi ada distribusi percakapan, ada pola gilir. Kalau pola gilir manakala sih kalau kita orangnya biasa-biasa. Lalu kalau di sekolah ini ada PKLB, kalau di sekolah ini ada PKLB, kira-kira ini kan anak di PKLB, kira-kira bakal seperti pada anak saya berubah ya, berisik karena anak-anak berkata. Jadi jangan mentang-mentang di kelas menaruh kemudian suasananya menjadi ini itu salah itu ya. Jadi justru di kelas menaruh itu harus terutama karena mereka mengatakan dan kenapa mau capai yang lebih kita mulai ini percakapan ini adalah tapi Bapak Ibu gambarkan bandingkan jadwal 1 dengan jadwal 2 dengan jadwal 2 dengan jadwal. Sudah kan percakapannya selama ini kalau belum artinya kita jadi berupaya pelan-pelan supaya menjadi percakapan semua cara sudah ada tinggal apa coba yang belum yang kembang ya memang harus dilakukan cepat belum. Tapi kan kondisi pertanian kita juga berbeda-beda kan.
ada yang udah dibentuk ketuhanan banyak itu disuruh kita tetap aja nggak mau ganti. Membentuk ketuhanan wajah itu upah. Jadi yang belum Bapak Ibu lakukan adalah membiasakan, ya. Oleh karena itu, saya selalu mengatakan dari saya tentang perkatakan ini, boleh masuk hukum. Ya, mau benar, mau salah, tapi biasakan dulu dengan jeruk-jeruk sementara. Masalah benar atau tidaknya itu urusan lain, itu urusan belakangan. Tapi lakukan dulu. Ketimbang kita mengingat-ingat, oh ya, harus ada seorang begini. Awalnya juga, kalau saya cuma nggak ingat kalau teorinya, tapi bagus melakukan. Tapi akan dibantu lagi kalau tahu teorinya juga internetnya. Oke, lanjut ya, Bapak Ibu.
Ya, anak nggak nyaman, kalau tidak kalau ini kamu itu tapi ya. Oke, kita lagi cermati lagi videonya. Nah, ini apa namanya? Akhirnya dibenerin oleh bahwa itu Mama Ros gitu ya, bukan Mama Os. Yang ini, yang keduanya lagi. Di minimize dulu. Ini aja di sini. Itu apa yang dilakukan oleh guru? Itu yang salah satu pernyataannya. Jadi di dunia ini ada juga semuanya kalau anak sudah bisa melihat itu, walaupun suaranya belum jelas, ya, reaksinya baru berupa apa? Itu yang harus dibiasakan supaya terjadi reformasi. Jadi jangan tiba-tiba pengen menjadi secara apa tuh orang lain kayak begini, enggak juga itu proses semuanya. Supaya kita mulai membiasakan saja. Oke.
Kelihatannya ini sudah jam 3. Mau diterusin nonton ini atau cukup? Hah? 5 menit lagi ya. Selesaikan. Ditanya bukan awal, artinya distribusi dan
Itu salah satu kan. Kalau dibaca nyambung apa kalimatnya dari kalimat pertama, kedua, ketiga, dan berbagai satu, dua, tiga. Nah, yang ya, terus yang kedua tadi setelah tulisan ini kemudian sebuah fase dan memberikan contoh kembali. Jadi jangan anak-anak dulu yang membaca kumpulan para lewat kita lihat ini jadi kumpulan pas nanti malam nanti itu kita lihatnya kayak pagi kita lihat gimana yang secara teorinya kan Bapak Ibu sudah dapatkan semuanya, contohnya itu sudah dapat. Tinggal Bapak Ibu menjaga jam terbang, dan terbang itu bisa berjalan kalau membiasakan. Ini kan udah sebanyak ini udah 3 bulan kok, tapi nggak perlu dilakukan. Tapi jangan terbang di Bapak Ibu pas kosong, ya. Jadi harus dilakukan memang. Oke, ya nih. Nah, sebagai ini terakhir kemarin saya ketemu sama Pak Bambang. Lalu Pak Bambang dan ini kan
Bambang Basuki ya, yang di Malaikat saya Malaikat juga ada beda guru di jadi nanti kalau tidak ada orang hebat mungkin aja langsung maunya itu kalau tidak ada hambatan aku ke sekolah umum nanti di Planeta memberikan. Nah, kalau anak umum tanpa hambatan terus belum punya masa langsung ke sekolah umum itu bahaya. Bahayanya itu guru-guru kan belum tahu bagaimana, kecuali kalau orang tua di rumah memberikan layanan khusus anak-anak itu nggak jadi masalah. Ya. Tapi udah di rumah nggak ada apa-apain, ya langsung ke sekolah umum, di sekolah umum juga belum nggak tahu apa. Jadi sebaiknya itu kalau anak baru tanpa hambatan apa-apa, intelektual ya, sebaiknya di SLB dulu. Sama yang dilakukan oleh sekolah itu. Di sekolah itu siswanya itu sedikit, tapi di awal banyak karena apa namanya kalau udah bagus komunikasinya bagus lalu nggak ada hambatan intelektual dia orang tua umum dia ambil orang tuanya ini anak ini baiknya hubungannya ya tapi kadang-kadang kan SLB juga mau kehilangan anak-anak ini yang repotnya. Jadi kita membuka sekolah itu untuk kepentingan kita, bukan untuk kepentingan anak. Karena itu manakala anak-anak ini kayak di sini juga harusnya begitu. Oh, anak itu udah oke nih, komunikasinya udah oke, tidak ada hambatan di bidang akademis lainnya. Dulu aja sekolah umum, jangan itu anak nanti saingannya dia biologi juga baik itu yang kita Bulinan, saya mohon maaf ya kalau ada
Ya, terima kasih Pak Tony Santosa. Teman-teman, alhamdulillahirobbilalamin kita sudah selesai IHT keempat ini, dan semoga nanti IHT-nya terus berlanjut jadi materi yang lebih kompleks lagi dan memecahkan masalah yang ada di SLB Negeri 11. Mungkin sebelum menutup kegiatan acara ini dibuka dengan doa. Marilah kita berdoa sebelum pulang, sebelum melanjutkan perjalanan. Semoga kita selamat sampai tujuan masing-masing. Berdoa, dipersilahkan. Ya, berdoa selesai. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.